Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sri Mandasari. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 MPLB dengan materi proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di kelas saya di mata pelajaran Sejarah Indonesia ya Kak ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tolong dulu silahkan dicek dulu kebersihan kelasnya. Nah, kalau masih ada sampah-sampah yang ada di sekitarmu boleh dibereskan ya. Karena kalau kita belajarnya itu kelasnya nggak nyaman, kelasnya kotor, itu kan mengganggu proses pembelajaran. Nah, sekaligus buku-buku yang tidak bersangkutan dengan mata pelajaran kita di hari ini silakan dimasukkan dulu ke dalam tasnya. Semua sudah siap belajar hari ini? Siap. Baiknya kita mulai pembelajaran kita di hari ini dengan membacakan doa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin doanya? Ya, Naila, silakan dipimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Salsa apa kabarnya? Salsa sakit. Terus? Anggi, Bu. Anggi kenapa? Anggi izin, Bu, ada urusan keluarga. Nah, sebelum kita mulai ke materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya Ibu sama kalian semua. Masih ingatkah materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa coba? Alhamdulillah pikirannya masih fresh ya, masih bagus, masih ingat kalian tentang materi pertemuan pada minggu yang lalu, yaitu tentang asal Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenis asal usul itu ada berapa? Siapa yang bisa menyebutkan dia? Naila terlebih dahulu. Silakan. Roto Melayu. Tioto Melayu. Melanie Soin. Siapa? Negrito dan Wendy. Iya, Negrito dan Wendy. Yang cerdas semuanya pikirannya masih ingat tentang materinya. Oke nak? Nah itu dia. Nah sekarang kita belajar apa ya? Coba perhatikan gambar di depan. Ada yang tahu tuh gambar apa? Patung. Gambar apa? Patung. Iya, patung apa nak? Patung? Patung Buddha kata di sana. Terus patung apa? Dewa apa? Nah, ayo, patung apa ini? Pernah lihat gambar ini sebelumnya? Kita lihat patung ini di mana? Di Siantar. Ini patung apa? Patung apa? Ayo. Patung apa? Ayo, patung apa ini? Pernah lihat patung Siantar? Pernah jalan-jalan ke sana? Pernah. Cerita tentang patung dewa, patung Buddha katanya. Ayo, patung apa ini? Dewi Kuan Yin. Ya, ini dia patung Dewi Kuan Yin. Kemudian, kalau kita bicara tentang patung, Mbak, ada yang sudah bisa menerka nggak? Kira-kira mau belajar apa kita hari ini?
ini tentang apa? Kerajaan sejarah. Iya, kita belajar sejarah memang nak ya. Belajar sejarah. Memang sejarah kita Bilkis, tapi kita belajar materi apa hari ini? Kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, Bu. Kerajaan Hindu Buddha. Buddha. Oke, good. Tapi ya, sebelum kita masuk ke kerajaan Hindu Buddhanya, kita terlebih dahulu menganalisis tentang proses masuknya agama Hindu Buddha. Oke? Ya, materinya tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia beserta kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Ini dia materinya. Selanjutnya, kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Yuk, kenapa kita harus mempelajari ini? Nah, ini dia tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui. Ya, oke, Nana Ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi dari sumber belajar, peserta didik mampu menganalisis teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia secara bertanggung jawab dan bernalar etis. Yang pertama ya. Selanjutnya di sini akan saya sampaikan teknik penilaiannya. Ya, teknik penilaiannya. Nah, jadi kalau kita pembelajaran di sini, proses pembelajaran itu ada penilaian yang mau saya lakukan. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi selama kamu nanti proses diskusi, ya proses pembelajaran ini, saya akan menilai sikapmu dalam melakukan pembelajaran. Ya, nah selanjutnya pada pertemuan kali ini kita juga menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Ya, seperti yang sudah dilihat di tujuan pembelajarannya tadi kalian suruh buat apa? Suruh buat apa nak? Video. Video itu adalah kerja project. Ada yang kalian hasilkan. Nah, nanti project itu kalian upload ke sosial media kalian ya. Baru nanti di tag nama konten sekolah. Jadi semua orang bisa melihat hasil kerja kalian. Ya, sampai di sini paham nak? Oke. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video berkaitan dengan teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia ya. Jadi ini saya tampilkan video ini, silakan dibuat catatan kecilnya. Ya, dibuat catatan-catatannya untuk menuliskan hal-hal yang penting yang terdapat di materi yang mau saya tampilkan berikut ini. Oke, videonya silakan disimak. कथा संग्राम की
beri Waisya dulu saya Pak. Yo siapa Waisya? Waisya. Gantian dulu di selain ini siapa yang bisa? Waisya. Apa itu Waisya ya? Yo, silakan Siti. Ya. Dari Waisya ini Bu, orang Indonesia ini Bu ke India untuk melakukan perdagangan gitu. Orang Indonesia ke India ke Indonesia melakukan perdagangan. Ya. Kemudian mereka berdagang itu melalui jalurnya nih menggunakan ini Bu apa? Bu kondisi alam. Terus pasti kan Bu ada penjual dan pembeli. Terus mereka saling mengenal. Terus mereka saling ada perkawinan gitu Bu. Itu ya terus. Udah di situ. Ada yang mau menambahi dengan pendapat Siti? Ada? Atau mau melengkapi saja? Ada nggak? Atau yang setuju dengan pendapat Siti siapa? Wow, setuju semua ya. Oke, itu menurut Siti adalah adanya orang dari India ke Indonesia, kemudian melakukan perdagangan. Nah, para pedagang ini melakukan perdagangan dengan menggunakan apa saja? Dengan menggunakan jalur laut. Jalur laut. Nah, dengan menggunakan jalur air, jalur laut itu tadi pastinya menggunakan atau bergantung pada kondisi alam. Ya, artinya menggunakan sistem angin. Sebelum angin itu balik lagi atau berhembus ke arah yang sama, maka pedagang itu tidak bisa kembali dengan cepat, ya kan? Nah, selama mereka tinggal menunggu angin di Indonesia, mereka melakukan namanya komunikasi, sosialisasi dengan penduduk setempat. Nah, kalau udah terjadi komunikasi apa terjadi? Ya, bisa jadi ada ketertarikan satu dengan yang lainnya, gitu ya kan? Nah, makanya bisa mereka ada yang sampai meningkat seperti itu. Nah, itulah teori Waisya. Oke, masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ini, ya itu membawa dampak. Nah, ya membawa dampak. Salah satu bukti nyata adanya Hindu-Buddha di Indonesia itu apa nah? Adanya kerajaan, ya. Adanya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, pada kali ini kita akan melihat salah satu tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sebelum video ini saya putar, kelihatannya di sini masih sangat lesu semua saya tengok. Di sini kita lakukan dulu penyegaran ya. Ibu tengok kayaknya nggak kondusif ini. Kita lakukan dulu penyegaran supaya kalian tetap semangat, tetap fokus untuk melakukan proses pembelajaran. Oke, siap? Kita SDB dulu ya. Siap? Siap.
Nah, sekarang ini saya mempunyai LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini akan saya bagikan ke kamu per kelompok. Silahkan nanti kamu analisis dulu ya, analisis di sini tentang kerajaan-kerajaan apa saja sih gitu ya. Ini silahkan untuk kelompok 1, kelompok 2 ini LKPD yang harus kamu selesaikan. Oke, nah perwakilan kelompok boleh kemari, perwakilan kelompok boleh ke depan. Silakan ambil undiannya ya mengenai materi teori atau mengenai materi yang mau kalian bahas. Silakan. Sudah? Oke, sudah dapat semua? Sudah. Ya, udah dibuka. Kasih tahu sama kawan kelompoknya. Ya. Kelompok 3. Dapat materi apa? Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Kelompok 2. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. 1. Mataram Kuno. Dapat Mataram Kuno. 4. Negara. Kelompok 5. Majapahit. Oke, nah semuanya sudah kebagian materinya. Silakan kamu diskusikan ya. Sekarang bentuklah kelompok. Ya, udah ada kelompoknya. Silakan kamu analisis materi yang sudah kamu dapatkan sesuai dengan instruksi kerja yang ada di LKPD. Silakan dibaca instruksi kerjanya. Di situ yang pertama kamu kumpulkan dulu informasinya, ya kan? Kemudian setelah dapat informasinya, kamu rancang ke dalam aplikasi Canva. Baru setelah itu kamu presentasikan ke depan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita baca sama-sama tadi. Oke, ada pertanyaan anak ibu? Sudah paham? Nah, kamu boleh mencari referensinya dari mana saja. Untuk itu saya perbolehkan kalian untuk menggunakan handphone. Ya, silakan kelompoknya ambil handphonenya, tapi dengan catatan tidak digunakan untuk aplikasi lainnya. Oke, silakan diambil. Kelompok ya, Pak, ada masalah? Yang ditanyakan ada kurang jelas? Terus jelas? Dia bagi tugas ya, Nak ya. Siapa yang cari materinya dari ibu, kemudian sampai lagi aplikasi. Ya, kalian jangan lupa LKPD-nya tetap di Ini apa di fashion? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada apa sih Pak? Ada kesulitan? Bu, Ya, Pak. ini yang namanya itu ditulis nama kelompok. Nama kelompok, ini kelasnya, kemudian di sini tuh jurusan. Ya. Tugas ya, Nak ya. Ini menggunakan laptop. Ya, dirancang dulu ya, pakai aplikasi Canva. Baru habis itu diupload ke sosial media, ya. Ada yang sudah merancang ke aplikasi Canva? Ya, Bu. Ada ya, Mas Siti. Bagaimana udah sampai mana progresnya? Oh, udah sampai ke mata pencahariannya. Kerajaan apa tadi? Majapahit. Kerajaan Majapahit. Oke ya. Luck ya. Kerjaan yang bagus, yang menarik ya. Habis itu nanti dia di-share ke sosial medianya. Iya, Bu. Bu, udah selesai, Bu. Udah selesai? Bu. Kelompok berapa yang tadi? 3 Kelompok. Ini kelompok ini masih ya? Ya, Bu. Ya? Oke. Mana videonya? Sudah? Nah, kalau ibu lihat semuanya rata-rata sudah selesai ya. Nah, rata-rata sudah selesai, artinya sudah siap untuk presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Nini Srega, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram kuno? Setelah saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha. Kegiatan ekonomi utama yang dilakukan masyarakat Mataram kuno adalah beternak, berdagang, dan membuat kerajinan. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bibirnya lebar. How are you? Apa kabar? Oke, alhamdulillah ya teman-teman semuanya sehat. Baik, kami dari kelompok 5. Saya Siti Ahdiya Zahra Purba selaku moderator. Saya Nidia Nisi selaku pemaparan materi. Saya Julia Srega selaku pemaparan jawaban. Saya Ganti Aulia Pratiwi selaku pemaparan kesimpulan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil tugas kami mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Nah, pasti teman-teman penasaran dong tentang sejarahnya Kerajaan Majapahit. Untuk itu, nanti kami akan menayangkan video yang sudah kami edit melalui aplikasi Canva yang berisi poin-poin yang mungkin bisa sedikit membantu teman-teman untuk mengetahui sejarah Kerajaan Majapahit. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita melihat video tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Silakan dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin dipertanyakan. Dan mohon maaf kepada teman-teman, di sini kami hanya bisa menerima 2 pertanyaan saja ya. Pada teman-teman saya persilakan. Saya Destia Filotalesti dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Majapahit? Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Ica Fitria Siregar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Kepada Ica, saya persilakan. Yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Majapahit yaitu terjadinya perebutan tahta antara Putri Mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana, dan putra dari selirnya, yakni Wirabumi. Akibatnya terjadi perang Panegret. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Dan terima kasih yang sudah bertanya. Oke teman-teman semuanya, selesailah sudah presentasi kita pada kali ini.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Harapannya apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Karena dirasa diskusi kita sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Sekian presentasi kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, setelah tadi kalian tampilkan videonya semua dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya, berkenaan tentang kerajaan-kerajaan hidup budaya yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulannya atau hasil evaluasinya adalah yang pertama, video kalian semuanya bagus-bagus, Ibu apresiasi, tepuk tangan dulu. Dari segi videonya tadi sudah sudah sangat kreatif, isinya juga sudah bagus lah ya. Hanya saja kalau boleh Ibu berikan saran kalau isinya bisa lebih diperincikan lagi gitu ya. Tadi masih ada yang pendek juga, beberapa temanku ya, satu kelompok berapa tadi itu video sangat pendek. Kemudian dalam pengeditannya juga cuma tadi ada tolong diinin lagi agak sedikit ngeblur ya, kelompok berapa tadi, kelompok 2 kalau nggak salah gitu ya. Jadi untuk keseluruhan hasil video yang kalian buat itu sudah bagus, artinya anak-anak di semua di sini sudah paham lah ya, sudah bisa mengerjakan proyeknya dengan baik. Dan jangan lupa setelah presentasi ini nanti hasil videonya dikemanain? Di-upload ke sosial medianya. Presentasi kalian di sini sudah mengetahui artinya begitu banyaknya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang corak hidup Buddha. Nah, yang kalian presentasikan tadi itu hanya beberapa, masih banyak lagi. Dengan ini tadi kalian tahu, oh ternyata di Mataram kuno itu ada peninggalan yang sangat-sangat fenomenal. Apa itu? Candi Borobudur. Iya, ada Candi Borobudur ya kan. Selama ini kan kita hanya mengetahui ternyata ada Candi Borobudur. Apakah kita tahu itu peninggalan dari kerajaan mana sebelumnya? Sudah tahu? Belum. Nah, dengan ini kita sudah tahu ternyata Candi Borobudur itu peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Oke dah, untuk memperkuat wawasan kita, untuk menguji wawasan kita mengenai materi hari ini, kita adakan uji kompetensi atau evaluasi. Nah, Ibu di sini sudah siapkan beberapa soal ya. Ini merupakan evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan ini Ibu bagikan per kelompok, dikerjakan secara berkelompok. Oke? Sudah? Ya, kalau sudah silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu berapa menit? 10 menit dari sekarang. Kelompok 1. Siap, sekarang kelompok mana lagi? Kelompok 2. Oke. Ya. Nah, akhirnya selesai sudah pembelajaran kita pada materi tentang teori masuknya hidup Buddha beserta kerajaan-kerajaan Indonesia pada hari ini ya. Dan sudah kalian lakukan juga presentasi, sudah melakukan evaluasi. Jadi selesailah materi kita pada hari ini. Namun sebelum kita menutup pelajaran kita di hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kesimpulan yang saya dapat ya Bu, tadi kan Bu ditayangkan video-video tentang kerajaan yang tadinya kita tidak tahu ke peninggalan-peninggalannya, kita menjadi tahu apa aja peninggalannya, tentang sejarahnya, mata pencahariannya dan lain-lainnya. Dan ternyata banyak ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori ya Bu. Apa sih itu? Waisya, yang pertama Waisya, kedua Brahmana, ketiga Ksatria, keempat Sudra, dan yang kelima harus baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk sini.
hal apa yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama ya. Dengan kita mempelajari ini harusnya ada hal atau esensi yang kita petik yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita belajar tentang sejarah masa lalu, tapi kita ambil hikmahnya untuk sekarang. Apa itu hikmahnya? Yang pertama, dengan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia pada masa sekarang ini mengakibatkan Indonesia ini menjadi beragam-ragam budaya yang ada, ya kan? Nggak cuma satu. Dengan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, menambah budaya yang baru terhadap Indonesia, menambah kepercayaan baru yang ada di Indonesia. Artinya, tugas kita di sini dengan banyaknya ragam yang ada di Indonesia sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menghargai, ya. Jadi harus saling menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Jadi nggak boleh, misalnya kalian punya tetangga yang non, gitu ya kan? Kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatannya sehari-hari, terus kita juga yang berbeda, jadi kita tidak boleh saling saling mengejek, mencela, mengganggu gitu ya. Artinya harusnya saling menghargai. Itulah hal yang harus bisa kita petik atau esensi yang bisa kita petik dari materi kita hari ini. Oke, nah ya. Nah, karena materi hari ini kita sudah selesai tentang teori dan kerajaan Hindu-Buddha, maka untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Oke ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu.